Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Yudi dari Salatiga, paling jauh sendiri. Mungkin ya Mas ya. Saya tujuan di sini pengen sekali tahu masalah perikanan Mas gitu. Jadi besok kalau Pak Bayu menerangkan, mohon dijelaskan masalah perikanan. Terima kasih Pak. Segini aja cukup ya Mas ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Yang pertama-tama grogi, tapi kelihatannya sudah sering pegang mic ya Pak ya. Ketok sering karaoke. Oh lah kancane Pak Potro. Oke, gak apa-apa. Selanjutnya sampingnya Pak, urut gitu Pak. Ya. Gak usah grogi, santai aja Pak. Guyon juga gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Rahmansyah. Saya berasal dari salah satu kabupaten ya, di Jawa Barat, lumbung padi Jawa Barat, yaitu Karawang. Ya. Nah, Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat, ya, pasti nasi banyak, beras banyak di sana. Ya. Bahkan beras Cianjur pun dikirim dari Karawang. Ya. Tapi ya semuanya kimia ya. Saya sudah keliling, organik itu jarang sekali. Sehingga di lingkungan keluarga saya banyak terjadi kasus sakit Pak, ya diabetes, jantung, bahkan saudara kandung saya yang masih muda pun sudah terkena jantung. Itulah yang melatar belakangi saya datang ke sini melihat bahwa visi misi BSM ini ingin mandiri pangan yang sehat, yang berujung kita sehat. Itu saja barangkali Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu semua, bapak-bapak ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Pak, sampingnya. Kita anggap aja seumuran gitu ya. Semangatnya harus sama gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babang Juwanto. Babang tanpa M. Babang. Asal dari Bangka Belitung. Kebetulan warga penduduk Bantul Jogja. Sejak kuliah di Jogja, jadi menetap di Jogja. Dan sebelum COVID saya pulang ke Bangka, mau garap lahan. Kebetulan gara-gara pengen garap lahan, dan lahan saya itu berpasir. Punya lahan pasir, terus sebelah kanannya rawa. Saya cari-cari tahu, dapatlah channelnya Mbah Bams dan Pak Bayu di Ningrat. Jadi motivasi saya datang ke sini pengen belajar cara mengolah lahan, buat pupuk, kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Pak. Tepuk tangan enggak apa-apa. Jadi tepuk tangan itu juga melancarkan peredaran darah biar enggak dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sobari Sudarmono, asal dari Sumsel, tepatnya di Kabupaten Muratara, daerah otonomi baru Pak. Motivasi saya datang ke sini, daerah saya itu kalau untuk soal pertanian nggak ada Pak, kurang. Tapi perkebunan kelapa sawit yang paling banyak. Jadi kedatangan saya ke sini ingin belajar bikin pupuk kelapa sawit. Berikut pertanian untuk pakai saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Paling belakang sudah. Ya, kita mulai dari depan dulu ya, biar adil ya. Ya, monggo Pak. Ini berhimpit-himpitan enggak apa biar anget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu saya pengen berkenalan biar cinta dan sayang kepada kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, asal dari Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya saya kenal Pak Bayu itu dari YouTube, korban YouTube. Maksudnya sebelumnya itu tahunya saya itu Pak Bayu adalah herbalis yang saya dengar dari radio-radio. Nah ternyata sekitar 1 tahun ini saya tahu-tahu terlintas ada YouTube-nya Pak Bayu. Nah dan ternyata saya sangat tertarik. Karena itu saya ikuti dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya dan mulai belajar untuk pertanian organik dan yang lain. Sebelumnya saya bertani itu sekitar 3 tahun yang lalu. Cuman pertanian saya itu tidak full kimia tapi separuh-separuh alias ya semi organik. Nah, saya pengen nanti pertanian saya itu full organik tapi hasilnya melebihi kimia. Di atas apa? Rata-rata seperti itu. Nah, monggo mari kita bersama-sama nanti dengan belajar di sini. Saya merasa terima kasih banget karena kemarin pas saya daftar itu sama Mbah Bam, Pak cuma tinggal 2 Pak. Hah? Tinggal 2? Udah langsung daftar aja, beres langsung daftar. Alhamdulillah masih ada kuota. Nah oleh karena itu saya bisa bergabung dengan jenengan semua ya karena rodok saya paksa Mbah Bam. Tolong Pak, saya jangan ditinggal seperti itu. Nggih matur nuwun dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengaku pelaku memaksa ini. Lanjut Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsul, penduduk Jakarta, asal Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi tujuan saya mengikuti pelatihan ini karena kebetulan memang ya latar belakang daripada keluarga orang tua memang petani. Nah cuma karena dari awal ya karena saya juga maksudnya sekolah gitu aja. Ya alhamdulillah kan ada juga pendidikan gitu. Cuma kalau di keluarga itu ya dia bilang waktu istilahnya selesai kuliah ya ngapain tinggal di desa gitu. Itu ndak ada hasil gitu. Nah, dari situlah saya setelah menonton daripada YouTube-nya Pak Bayu justru mengatakan bahwa di desa itu bisa juga jadi miliarder gitu dengan kalau paham ilmunya, nah terutama ini yang limba-limba gitu. Jadi saya kira teman-teman juga kan di sini ya rata-rata juga ya pasti dari YouTube gitu kan. Ya marilah kita ikut kembali lebih memperdalam. Walaupun sudah menonton kan kalau ketemu sendiri ya bisa secara langsung belajar dengan Pak Bayu dan rekan-rekan gitu. Sekian begitu saja ada perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya Pak, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaluddin dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Saya kebetulan punya lahan tidur dari tahun 80. Nah, setelah saya lihat YouTube Pak Bayu, saya berminat untuk mengolahnya, Pak. Jadi mohon petunjuk mulai dari awal. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, harusnya yang muda ini yang lebih semangat ini. Jangan kalah ini ya Pak ya. Ayo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny. Kebetulan saya domisili di Pekanbaru Riau. Merantau sudah lebih dari separuh umur Pak, jadi sudah 30 tahun merantau. Asal asli dari Jogja. Jadi alhamdulillah bagi saya ini hidayah semuanya Pak. Yang pertama hidayah untuk saya mengunjungi orang tua dan makam ibunda saya, alhamdulillah. Yang kedua nama lengkap saya Benny Soban Wijaya. Jadi kalau ini BSM saya BSW, jadi masih terbalik Pak. Masih terbalik, makanya disuruh ke sini untuk diluruskan kembali jadi BSM. Untuk basic sebenarnya saya dikonstruksi Pak. Jadi dikonstruksi kemudian di perkembangan teknologi dan IT hobi. Kebetulan anak saya juga melanjutkan pendidikan di konstruksinya di arsitek, kemudian yang kecil malah ke teknologi. Jadi beberapa 1 tahun terakhir ini kita cukup galau sebagai orang tua dengan perkembangan anak-anak sekarang. Ini nanti mau kemana? Jadi sudah kita persiapkan relasi-relasi, ternyata mereka pilih sendiri, cari sendiri Pak. Kita masih tetap bingung, galau gitu kan. Akhirnya setelah melihat diawali dari tentang kesehatan Pak waktu itu, jadi orang tua juga ada kendala sakit sampai ibu meninggal itu juga karena ketergantungan dengan obat juga, terganggunya kesehatan sehingga rutin 20 tahun lebih harus selalu minum obat setiap hari. Jadi makanan, obatnya jadi makanan Pak. Dan itu berlanjut ke bapak yang sekarang sudah sepuh juga, itu sudah 20 tahun lebih juga insulin tetap diabetes. Sudah mulai menjalar ke saya kan itu Pak. Jadi kita ada mungkin dari mudanya pekerjaan di Forser udah mulai saraf kejepit katanya iya, kita udah kendala di tulang belakang udah iya. Dan kita coba untuk berubah usaha dari berbagai usaha di peternakan, perikanan kita dulu pernah Pak. Jadi sempat kita 2006 itu ternak lele. Dari mulai pembenihan memang dari modal kecil, betul yang disampaikan Pak Bayu. Hanya saja obsesi dan jalannya yang salah Pak. Jadi sempat kita per hari panen 8 ton lele. Tapi hanya nggak sampai 2 tahun, hutang kita sampai 15 tahun itu. Jadi ini yang menjadikan latar belakang kuat dengan kami, saya pribadi. Kebetulan juga Pak Bayu nyampaikan hobinya beliau keluar masuk hutan. Dan saya pas stres juga senangnya keluar masuk hutan. Jadi masuk ke daerah-daerah saudara-saudara yang di pedalaman itu senang. Dan ternyata di sana kita menemukan banyak hal yang apa yang disampaikan Pak Bayu melalui YouTube yang kita sampaikan itu betul-betul jadi pelajaran bagi kita. Dan ini sangat bisa kita realisasikan dari desa. Karena ngajarin orang desa lebih gampang daripada yang di kota Pak. Bahkan kita yang belajar dari orang desa, yang mereka tidak mengenal internet, waktu saya masuk kemudian kita konekkan dengan internet yang dari satelit langsung, waktu itu Starlink belum ada Pak. Air bersih kita coba dengan kemampuan ilmu yang ada di teknik kita ini kan, dari sumber air sampai 8 kilo kita ngalirkan air bersih. Tapi banyak hal yang banyak kita pelajari dari teman-teman yang di
yang minimnya informasi tapi justru di bidang lain memberikan pelajaran besar buat kita. Jadi ini semua jadi ya kita berharap kita semua seperti harapan Pak Bayu kita menjadi pasukan siap berani mati, dan insya Allah saya ikrarkan saya menjadi salah satu peserta pasukan yang siap berani mati tadi ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Pasukan. Jadi panglimanya ya Mas. Monggo. Oh. Ide yang bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siam Setiawan Hadi Wijaya. Hanya saya juga tidak mau ketinggalan seperti Mas Bam, mungkin saya panggil Mas ya, kayaknya masih muda nih. Nama panggilan saya Sam, nama artis di Bogor. Iya. Tapi aslinya saya dari Kebumen, gitu. Jadi saya Kebumen yang udah dekat dengan Purworejo, jadi ngomongnya sudah seperti orang Jogja. Jadi Kebumen yang tidak ngapak ya saya, gitu. Gitu. Jadi saya merantau sudah sama seperti Mas BSW tadi. BSW ya, belum BSM ya. Jadi saya merantau dari kampung Kebumen, saya kebetulan ke Jakarta sampai sekarang. Jadi saya tinggal domisili di Bogor. Motivasi saya kemari jauh sebelum saya menjadi udah usianya banyak, bukan tua Mas ya, banyak usianya. Saya itu pengen usia 50 saya pengen pensiun. Karena saya bergerak di bidang konstruksi juga sama seperti Mas BSW. Jadi saya pengen usia 50 pengen pensiun, dan saya berpikir yang paling sehat adalah dengan bertani. Tetapi saya sendiri tidak punya lahan dan tidak mengenal pertanian sama sekali. Jadi saya hanya melihat di YouTube, kalau lihat pecah telur kayaknya kok asik banget ya. Piara cacing bisa berhasil, piara ayam, piara segala macam enak sekali ya. Tapi saya yakin perjalanannya nggak akan semudah itu. Makanya pada saat saya ketemu channelnya Pak Bayu, nah ini menurut saya sangat rasional. Karena diperhitungkan sangat rinci. Sangat rinci sampai berat pohon jagung dihitung, sampai rambut jagung dihitung. Ya saya pikir, wah ini Pak Bayu ini orang seperti apa kok rambut jagung aja dihitung gitu. Makanya saya sangat ingin begitu saya lihat YouTube, saya langsung hubungin, dan alhamdulillah malam ini saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan selama 2 hari. Jadi tujuan saya itu Mas Bam ingin bertani, tapi saya tidak punya ilmu bertani sama sekali. Gitu, karena kemarin saya pikir mungkin saya pengen di sebelah rumah, bingung juga di sebelah rumah ada lahan, saya bingung gimana ya. Terus akhirnya istri ngomong, yaudah beli tanah, saya bikin villa, saya beli, mau mulai udah saya babatin, saya mulai dari mana ya, bingung juga gitu. Akhirnya oh yaudahlah, saya kemari dulu baru saya akan mulai. Mungkin itu sedikit penawaran dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Pak. Wah, urut aja, urut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mustain dari Gresik. Kebetulan mungkin saya agak beda dengan saudara-saudara sekalian yang dimana sudah berbekal atau di bidang pertanian atau peternakan, yang dimana saya nol betul, tidak mengerti peternakan dan pertanian. Orang tua bahkan mbah-mbah saya juga enggak bertani dan peternak. Tapi alhamdulillah saat ini kegiatan atau basic saya
Saya punya perusahaan produksi petis, tapi yang sekarang alhamdulillah sudah autopilot. Jadi di mana saya lebih sudah punya pengalaman di bidang SDM, kelola SDM. Dan saat ini kesibukan saya bergerak di bidang sosial. Ada ketertarikan di mana yang disampaikan Pak Bayu, ketika seseorang itu tujuannya akhirat, maka dunianya ikut. Nah, yang saat ini yang saya lakukan lebih ke arah bekal saya untuk menghadap. Jadi saat ini saya bergerak di bidang sosial, yang perusahaan alhamdulillah sudah jalan. Nah, sosial ini lebih ke satu, menyantuni anak yatim, tujuan utamanya. Dan saat ini saya dan kawan-kawan menggerakkan pemuda-pemuda setempat untuk lebih bermanfaat, atau lebih tepatnya sampah masyarakat, Mas. Nah, di mana pemuda yang kita kelola ada 17 pemuda yang dimana kita buatkan usaha lapak yang tujuan atau orientasinya keuntungannya lari ke anak yatim. Nah, di situ ada kesamaan yang Pak Bayu sampaikan, bahwasannya di mana kita bisa mengelola sampah. Sampah yang pertama ada sampah dari usaha tersebut, yakni kulit degan. Tapi saya juga berpikir mau diapakan gitu. Dari sekian banyak anak, saya orientasinya semua juga bisa ikut sukses seperti saya, insya Allah. Yang dimana saya memberikan sebuah peluang-peluang usaha, dan dilalah bahwasanya Allah menggerakkan mata saya, pendengaran saya nonton YouTube. Ini bukan tiba-tiba atau ketepatan, bukan. Saya yakin kita semua yang ada di sini punya orientasi, punya tujuan yang sama, minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri, lebih-lebih untuk orang lain. Nah, dimana semoga niat saya ke sini menimba ilmu demi tujuan yang lebih banyak manfaat. Dan kebetulan juga sebelum saya mengikuti pelatihan di sini, saya sudah memesan ke Pak Bambang, tepatnya per katalis 50 liter, Pak ya. Saya pada waktu itu berpikiran gini, ini segitiga yang tidak bisa diputus, di mana pupuk menghasilkan bahan pupuk itu dari hewan. Hewannya saya nggak punya, apalagi kotorannya. Mau beli hewan bisa, tapi nggak punya pakannya. Akhirnya saya minta ke saudara-saudara, dilala juga ada saudara yang punya kotoran A, kotoran B, kotoran C. Akhirnya saya minta. Orang-orang tetangga ini pada pikir semua, ini orang gila ini gitu. Orang kotoran dibuang, saya ngambilin gitu. Dan alhamdulillah sekarang lagi proses, dan saya tetap berangkat ke sini walaupun bahasanya sudah mempraktekkan. Kata Pak Bayu kan setiap YouTube ditampilkan, nanti dipraktekkan ya, jangan sampai dari sini nggak praktek gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah praktek, dan semoga di pertemuan ini kita semua juga menimba ilmu yang banyak dan juga manfaat. Semoga kita pulang dari sini lebih berkah lagi. Cukup segitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Pak. Terima kasih waktu yang disempatkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Bomin dari Klaten. Nama bekanya Boim. Kalau di proyek panggilan Boim. Saya memang bagi saya kontraktor juga, kerja di kontraktor. Nah, ini kebetulan saya
udah bosen pengen kembali ke rumah. Karena kan merantau terus paling cepat pulang ke rumah seminggu sekali. Nah, ini saya pengen menimba ilmu Pak Bayu masalah pertanian. Di samping itu maaf ya, saya pakai masker karena saya itu alergi sinusitis Pak Bambang. Jadi saya sini juga pengen konsultasi masa kesehatan. Di samping sinusitis saya itu juga udah lama penyakit batu ginjal. Sejak tahun 2000-an itu hampir tiap 2 tahun sekali kambuh. Kalau minum obat bisa keluar. Tapi tahun 2022 kemarin terpaksa operasi. Nah, saya dapat WA juga dari JKN Mobil, itu suruh ngisi daftar pribadi itu. Setelah saya masukkan masalah pengalaman kesehatan, jawabnya wah itu penyakit ginjal kronis gitu. Jadi saya jadi takut. Saya kira langsung tak hapus saja WA-nya. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya pelatihan di sini nanti bisa saya pengen sehat, juga ingin menimba masalah pertanian. Ya, saya memang tidak punya sawah, ya, tidak punya lahan, tapi saya di rumah, masa? Oh iya. Ayo dilanjutkan lagi Pak. Atau udah selesai ini? Terima kasih. Terus selanjutnya ya ini saya ingin belajar pertanian organik. Saya memang tidak punya sawah, belum punya sawah. Tapi saya sudah belajar pertanian organik di Karangan. Ya, saya di Karangan bikin bedengan-bedengan untuk tanam sayur organik, tapi belum pakai pupuknya modelnya Pak Bayu ya. Saya masih pakai POC dan limbah rumah tangga, limbah dapur. Saya fermentasi, jadikan air lindi itu Pak Bambang, air lindi, kemudian saya masukkan ke galon, saya jemur jadi bakteri PSB itu. Nah, itu ya alhamdulillah hasilnya juga udah lumayan. Nah, cuma saya kira lebih bagus dengan produknya Pak Bambang karena sesuai SOP-nya ada. Kalau air lindi kan belum jelas gitu. Ya, kadang campurannya berapa kan ya hanya kira-kira, hanya ngawur aja. Alhamdulillah, maka saya ingin belajar lebih detail lagi. Nah, mudah-mudahan nanti saya juga bisa membantu tetangga, teman-teman untuk belajar masalah organik. Karena
sekarang seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang, banyak anak muda yang sakit. Nah, termasuk ya adik saya sendiri baru umur 45 tahun sudah meninggal karena diabetes. Nah, saya ini sendiri juga banyak penyakit. Nah, mudah-mudahan saya tetap dikasih kesehatan dan umur panjang. Nah, sekarang ya baru 59 tahun, hampir 60 tahun. Tapi alhamdulillah masih diberi kekuatan. Ya, mudah-mudahan sesuai apa itu keinginan Pak Bayu supaya masyarakat itu jangan sakit. Insyaallah kelihatan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Kita sama-sama berdoa semoga nggak ada gempa yang susulan. Di Jogja ini kelihatannya. Goyangnya lumayan lama. Monggo, Ibu. Jogja. Gempa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy, umur 55 tahun, suami 1, anak 3. Awal saya bergabung ke pelatihan ini diawali dari tadi seperti Pak Bam bilang ada kesamaan pemikiran, hasrat, kerinduan, cita-cita begitu. Karena saya ibu rumah tangga yang suka akan kesehatan yang mandiri. Jadi kalau anak-anak saya sakit itu saya upayakan nggak ke dokter dulu Bapak Ibu. Jadi upayakan apa yang ada di rumah saya berikan kepada anak-anak supaya anak-anak tetap sehat, juga suami juga begitu. Kemudian kebetulan saya bergerak di organisasi wanita. Saya istri anggota Polri, suami saya itu polisi Bapak. Jadi saya anggota Bayangkari dan di beberapa tempat seiring dengan tugas suami yang berpindah-pindah provinsi, saya bergerak di organisasi tersebut dan ada salah satu program dari Bayangkari itu adalah ketahanan pangan keluarga. Jadi kami diajari atau diupayakan untuk bisa menanam sendiri, kemudian memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada dan menghasilkan tanaman yang sehat. Tetapi karena ilmu kami juga terbatas sehingga ketika saya membaca atau menonton YouTube ternyata saya sangat tertarik dengan apa yang Pak Bayu sampaikan gitu. Jadi motivasi saya datang ke tempat ini adalah ingin mendalami lebih banyak bagaimana memanfaatkan limbah rumah tangga, memanfaatkan apa yang ada untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan juga tentang kesehatan mandiri dari berbagai macam produk-produk dari rumah tangga ataupun pertanian untuk kesehatan keluarga. Semoga hasil dari pelatihan ini tidak hanya saya bisa manfaatkan untuk keluarga pribadi, tapi juga semoga dapat saya sharekan kembali kepada teman-teman ibu-ibu Bayangkari di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, monggo. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Sulawesi Tenggara, Kendari. Tujuan saya datang ke sini mungkin karena sekarang saya kerja di Jakarta, terus kalau sudah balik kampung siapa tahu bisa bermanfaat untuk mungkin khususnya keluarga dulu, setelah itu baru ke ruang yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya belakangnya Pak, monggo. Iya Pak, biar gak ngantuk Pak. Sudah digugah tapi tadi ya. Sini. Oh, monggo. Mana Indah? Ya, 3 orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Haji Alwi, asal dari Kota Palembang. Tujuan saya ke sini adalah untuk menuntut ilmu atau pengetahuan tentang pupuk organik. Jadi bapak-bapak mungkin agak beda. Saya sendiri dari muda sudah pekebun. Jadi ini generasi ketiga kami ini. Ini menantu saya udah generasi ketiga. Jadi saya sering bilang Pak, mengikuti YouTube Pak Bayu, mampir yang dari semua dibilang ke Pak Bayu itu janji atau harapan untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu dari pertanian, itu sudah saya jalani Pak. Jadi saya praktisi, alhamdulillah berhasil gitu. Nah tinggal lagi yang namanya ilmu tidak pernah akan cukup. Jadi nanti yang ingin saya tanyakan, kebenaran kebun saya itu Pak, rasanya Tuhan tuh ngasih barokah buat saya. Di sebelah kebun saya itu ada kebun tebu, itu banyak belotong Pak ya. Terus saya juga peserta dari TRI-nya Tebu, PTPN 7. Terus saya juga punya sawit Pak. Saya sudah manfaatkan yang namanya tangkos, belum solid. Karena solid mesti pakai katalis. Dan itu setiap kami ngirim buah, wajib hukumnya bawa tangkos atau jangkos. Itu langsung Pak saya kasih. Dan itu benar-benar itu yang ku bilang, itu enggak ada kimia sama sekali. Jadi saya tutup aja Pak di sekeliling tanaman. Nah hasilnya satu varietasnya memang bagus, yang kedua kami itu jadi nanam itu Pak lebih cepat tumbuhnya hasilnya itu. Jadi saya ada yang nanam Pak, yang terakhir ini September besok 2 tahun sudah bisa menghasilkan. Itu bukan kata orang, kami sendiri pelaksananya. Terus kita juga ada punya ini Pak, pabrik pengolahan singkong Pak, itu kan onggo. Nah itu semuanya itu menjanjikan semua Pak. Jadi itu aja tujuan saya, mau bertanya lebih banyak ke BSM gimana efek dari semua itu sendiri. Lingkungan saya Pak, kiblatnya ke saya bikin kebun gimana. Benar bilang Pak Bayu ngomong, petani itu nggak mau diajarin, tapi dia lihat contoh, nanti saya gitu diikutin gitu. Jadi cara ngajarin gitu efek terakhir. Tapi saya mesti dapat ilmu yang benar supaya ditiru sama mereka yang benar. Itu aja Pak tujuannya. Jadi mudah-mudahan manfaat yang bisa kami tarik, ilmu yang sebanyak-banyaknya dapat dari BSM ini. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo. Salah satu motivasi untuk ikut pelatihan, yang pertama memang informasi dari Bapak Haji Alwi. Terus saya lihat YouTube-nya, saya orangnya nggak bisa gitu, maksudnya ngikutin secara full. Jadi saya bikin tontonan YouTube seperti Reels, karena saya yakin kalau misalnya ntar bisa masuk ikut pelatihan, biar rasa curious ini ntar dibayar pada saat ikut pelatihan. Karena memang ya terus terang sih pernah ngejalanin tahun 2009, 2007, 2009 lah. Jadi saat itu di Cilembu, kaki Gunung Karembi, itu ada seorang ya termasuk investor lah, dia beli lahan tapi sedikit menstimulasi daripada sistem yang tadi berkelanjutan. Dia punya rak-rak cacing, dia punya segala macam yang difungsikan secara organik. Suatu saat saya dapat tugas, pertama kali saya datang ke Sumatera itu di Pekanbaru. Setelah itu saya lepas hilang kontak.
Jadi sebenarnya ini seperti memory remains lah. Saya mencoba untuk belajar kembali dan ini memang hal yang ya ditunggu-tunggu lah sebenarnya, karena sifat organik ini kan memang jauh ya sifatnya dari yang kimia, apalagi lebih mensehatkan tadi itu fungsi utamanya. Tapi saya yakin insya Allah kita semua hadir biiznillah dengan izin Allah. Mudah-mudahan apa yang Rasulullah sampaikan, khairun nas li'anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mudah-mudahan ntar kita pulang dari pelatihan menjadi manusia yang bermanfaat, minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga, yang kita bisa sebar insya Allah ke masyarakat sekitar. Itu mungkin aja Pak, Bapak-Bapak yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Ada yang trauma gempa enggak ini? Enggak ya? Malah wah ngerasa kayak gempa gitu ya. Selanjutnya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang, lengkapnya Bambang Baroto. Tapi maaf ya Pak, sesama Bambang tidak boleh saling mendahului, meskipun saya sudah didahului. Ya, saya asal dari Sragen. Motivasi saya datang kemari pertama Pak, ini pengalaman bagi keluarga saya. Anak saya yang paling kecil itu saya istri 1, anak 4, cucu 1. Tadi mau berangkat itu saya juga mikir, saya ini udah tua kok mau pelatihan sekolah lagi gitu. Tapi saya enggak, ya namanya ilmu enggak bakal ada habisnya kan begitu, ngendikannya Bapak tadi. Ya pengalaman dari saya Pak, terus terang aja, anak saya yang terakhir itu di pondok. Pertama saya mendengarkan dari radio. Di pondok itu terkena apa ya, sakit menstruasi itu selama 1 tahun 6 bulan atau 7 bulan, bahkan sampai 8 bulan. Terus kemudian dari Ibu Nyai supaya belajar di rumah kan begitu. Saya itu nggak tahu belajar di rumah itu apa. Kenyataannya supaya belajar di rumah, maksudnya belajar di kotanya sendiri, di daerahnya sendiri sambil diobatkan begitu. 4 rumah sakit sudah saya coba. Setiap dokter spesialis 1 4 kali. 4 rumah sakit berarti 16 kali. Tidak ada hasil. Kemudian saya terpaksa, ada yang rumah sakit yang khusus untuk sejenis kanker dan sebagainya untuk perempuan, itu di Solo namanya Rumah Sakit Onkologi. Dokternya itu Pak Profesor Heru itu. Kebetulan di situ di scan itu adanya, kata beliau itu tidak ada yang dikhawatirkan. Masa menstruasi setahun lebih 6 bulan 7 bulan kok nggak ada yang dikhawatirkan. Itu saya juga 4 kali Pak, 4 kali itu tidak ada hasil. Setelah saya melihat obat itu ada, masa anak usia 15 tahun 16 tahun itu dikasih obat KB segala macam, itu kan saya jadi khawatir. Setelah pulang yang terakhir itu, dari awal saya mau ke Solo itu saya udah tidak udah nggak srek, tapi istri saya yang memaksa, ya saya ikuti aja. Akhirnya pulang dari Solo, saya itu udah mendengarkan radio dari Pak Bayu itu, dan saya radio itu 24 jam nggak pernah saya matiin. Udah biarin, kadang-kadang saya tinggal tidur, kadang-kadang saya tinggal kemana, udah biarin. Nah, setelah itu pulang dari Solo yang terakhir saya langsung mampir ke Bis Herbal di Pungkruk Sragen itu. Tempatnya siapa itu Pak Bambang, saya juga lupa, Mbak Rini apa siapa itu kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu habis MP5 2 botol, kemudian teh Magata 4 pak,
Kemudian di situ di radio disiarkan bahwa ada talk show Pak Bayu ada di Kali Jambe, tempatnya Ibu Anita. Nah, saya mendaftarkan diri karena pengen anak saya sembuh. Setelah itu saya sampai di Kali Jambe bisa ketemu Pak Bayu lewat Zoom. Tapi alhamdulillah itu di radio itu pernah. Terus di samping saya konsultasi anak saya itu disuruh tambah teh barong 1, tapi rebusnya juga tetap sama pakai rumput teki. Setelah itu 2 bulan berikutnya anak saya sudah sembuh. Yang paling bagus Pak, kalau Bapak pengen tahu itu ada dukun yang luar biasa adanya di tempatnya Pak Bambang itu di mana itu Pak? Karanganyar. Tepatnya di mana itu ya dulu? Jumantono. Nah, itu di gini gitu langsung sembuh seketika apapun bentuk penyakitnya. Betul kan Pak? Ya, itu pengalaman saya. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sudah sehat. Ya, berkat dari petunjuk Pak Bayu. Dan yang saya mendorong saya kemari itu saya di waktu di Kali Jambe saya tanya Pak Bayu, Pak kapan ada pelatihan dan saya boleh ikut. Bulan 8 waktu itu ada pelatihan di Ponorogo 1 bulan penuh katanya. Tapi alhamdulillah saya nggak bisa ikut karena apa? Waktu itu sebelum Pak Bayu ngendikan adanya piara ternak segala macam itu. Saya itu sudah piara kambing dari 6 ekor menjadi 30 ekor 1 tahun. Tapi saya hampir-hampir boyok di Plekoto sama kambing. Karena saya ngarit sehari itu dimakan semalam kurang. Nah, terus saya gimana ini? Kerjaan saya itu kuli bangunan, tukang batu sama borong baja ringan. Wah kalau saya gini terus-terusan nggak bisa. Akhirnya kambing saya jual semua. Ya, setelah itu kemarin nyoba ayam. Tapi yang agak ini Pak, saya coba-coba jagonya itu berak putih, akhirnya kemarin meninggal, ya nggak apa-apa. Dan yang jelas motivasi saya kemari, saya setuju dengan apa yang menginginkan Pak Bayu bahwasanya petani herbal adalah untuk masa depan. Itu. Jadi saya semangat bahwasanya apa yang bakal diturunkan ke anak, istri, anak cucu nanti kalau bukan kesehatan. Itu. Karena apa? Di daerah saya Pak di Sragen itu komoditasnya, hasil komoditasnya itu padi pantun. Kenyataannya padi pantun itu tiada pestisida kimia, tiada padi. Tanpa pupuk kimia, tidak bisa panen, kan begitu. Maka dari itu saya sangat setuju dan saya sejalur, memang sejak dulu saya sejalur. Basic saya dari dulu itu ya tani, ya ternak. Begitu. Di samping itu Pak, di tempat saya, ya bukan tempat saya tapi di daerah Ngawi, tapi kan perbatasan dengan tempat saya. Itu kotoran sapi Pak, kotoran sapi itu 1 hari itu lebih dari 1 ton. Itu dibuang sia-sia di bawah hutan jati. Itu cuma saya itu prihatin, terus gimana cara bisa saya menggunakan itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya sudah dibilangin sama dititipi sama ketua kelompok tani. Dulu saya pernah jadi kelompok tani itu saya jadi anggota Pak. Saya pernah proses pupuk organik tapi bokasi. Tahun 2004 di Sragen itu ada bantuan petani terpadu. Ada hewan, ada pertanian, ada KUM. Itu bantuan dari
pemerintah itu kalau nggak salah 200 juta dibagi-bagi menjadi 3. Kebetulan saya yang menangani ternaknya. Dari situ saya dulu pernah bikin organik. Ya saya ya. Oh ya ya, makasih. Makasih, nggih. Nun sewu. Secara vokasi zaman dulu dan sekarang beda karena Pak Bayu memberikan yang lebih baik dan yang terbaik buat organik semua ini. Makanya dari itu saya kesini, kata Pak Bayu itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu adalah ibadah yang terbaik. Dan petani adalah singkatan dari tawakal, niat, ibadah. Itu yang menjadi saya semangat kemari. Maka dari itu banyak saya matur kata banyak yang tidak menyenangkan, mohon maaf lahir batin. Kira-kira begitu. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita. Jadi rasanya kok kayak lebaran gitu. Mohon maaf lahir batin. Luar biasa ya Bapak tadi. Anaknya yang udah ke sana ke sini berobat ya Pak ya. Ketemu Pak Bayu malah sembuh gitu. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tom Bustomi. Nama kecilnya Tommy tapi tidak pakai Soeharto. Cukup Tommy. Saya dari Purwakarta. Tujuan saya mengikuti acara Pak Bayu ini adalah kami sedang membangun pesantren, di mana pesantren tersebut adalah membina santri seperti biasa, agama, kemudian kedokteran timur, ilmu kedokteran seperti TCM, herbal dan yang lainnya, itu insya Allah sudah ada. Nah yang ketiga adalah bagaimana mereka itu mandiri dalam mempersiapkan kehidupannya, yaitu dengan pertanian, perikanan, dan apa yang dipelajari di BSM ini. Maka selesai dari sini, insya Allah mudah-mudahan di di pembelajaran atau tahun ajaran depan itu kami menerima santri yang mereka itu kita didik dari agama, kemudian kesehatan tradisional, ya, dan yang ketiga adalah pelajaran dari BSM untuk dunia dan akhiratnya mereka sudah siap. Mungkin itu tujuan saya untuk datang ke sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Semoga anak-anak pondoknya juga jadi warga BSM nanti. Monggo dilanjutkan Pak. Samping. Terima kasih Pak Bambang. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Nama saya John Lee dari Surabaya. Tujuan saya ke sini tuh sebetulnya saya juga ngikutin YouTube-nya Pak Bayu ini sudah setahun Pak. Jadi saya komunikasi dengan Pak Bambang ini cukup lama juga karena sebetulnya saya mau cari tempat pelatihan yang dekat di Madiun. Tapi nggak pernah ada gitu. Ya sudah di sini aja. Jadi tujuannya sebetulnya saya ini penganut makanan sehat. Tapi cari makanan sehat sesungguhnya di Surabaya itu cukup sulit ya. Seperti pernah Pak Bayu bilang, kalau di Surabaya di kota itu aspal semua. Ya, jadi teman saya juga ada yang kerja hidroponik, tapi sebetulnya dia mengaku juga sih Pak. Saat banyak serangan serangga, sedikit banyak dia tetap pakai pestisida. Jadi dari situ saya pikir, wah saya harus produksi sendiri ya kalau begini caranya. Jadi ya tujuan saya ke sini adalah untuk belajar supaya bisa produksi setidaknya 80% lah bahan makanan. Mungkin kalau minyak goreng, gula, kita nggak bisa produksi sendiri ya. Untuk sayur, ternak kita bisa sendiri. Itu, terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, monggo. Nih anak muda. Masih muda apa? Sudah tua Mas? Muda ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Noval. Di sini saya mewakili Ibu Siti Asnawati yang tidak bisa berhalangan hadir. Di sini saya akan mempelajari konsep tentang pertanian Pak Bayu serta menambah ilmu di sini. Terima kasih. Oh ya, saya berasal dari Dumai, Riau. Ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Dumai, Riau, lumayan jauh. Dunia maya, Dumai. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Agus dari Bogor, Pak. Kebetulan saya udah nggak ada usaha kegiatan. Kebetulan ada tanah yang nggak dimanfaatkan, udah nggak dimanfaatkan orang tua karena orang tua udah sepuh. Jadi saya belajar bertani, tapi baru 1 tahun, Pak. Saya 2 kali bertani padi, Pak, tapi gagal terus. Termasuk sekarang kena kemarau, Pak. Jadi gimana supaya memacu, walaupun kena kemarau, air ada sedikit, Pak, jadi air irigasi. Cuman supaya maksimal pertumbuhannya, Pak. Ya, terima kasih, gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Monggo berdua juga nggak apa-apa. Satu paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahri Sidik, asal dari Cianjur, Cugenang. Tujuan utama saya datang ke sini, kebetulan di kampung saya itu mayoritas sebagai petani. Namun masih banyak yang memakai pupuk kimia. Nah, maka dari itu saya sebagai anak muda ingin mengubah pola tersebut. Saya ingin mengubah pola tersebut menjadi full organik. Kebetulan juga rumah saya berdekatan dengan pasar, Pak. Untuk limbahnya sendiri, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi untuk limbah-limbahnya itu terbuang sia-sia. Nah, maka dari itu saya ingin mengetahui bagaimana untuk memanfaatkan limbah tersebut. Gitu. Dan saya juga mau memulai untuk peternakan, Pak. Peternakan ayam petelur dan juga ayam kampung. Gitu. Saya ingin mengetahui bagaimana cara manajemen dan merawatnya gitu, Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansah dari Cianjur, cuman kadang tinggal di Bogor. Motivasi saya datang ke sini supaya bisa menjadi petani atau peternak yang baik, karena kakak saya sering ke sini, Pak. Iya. Pak Apep. Iya. Cuman kalau diajarin di rumah kadang semangat, kadang enggak lagi kayak gitu. Makanya pengen langsung lihat contohnya ke sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya. Iya, itu udah ngikuti 2 kali kalau nggak salah ya. Pelatihan nambah. Berikutnya dari belakang, Pak. Ya, biar nggak ngantuk di belakang ini. Dari sana, sebelah sana ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya dengan Dian, saya tinggal di Tangerang.
motivasi saya ke sini mungkin ikut ini salah satunya mungkin persiapan untuk hari tua ya. Kebetulan istri baru setahun lalu pensiun, kami juga ada rencana mungkin suatu hari nanti pindah ke daerah, bisa hidup di sana. Nah setelah melihat dari belajar lihat dari YouTube Pak Bayu, tertarik dengan konsep 1005-nya, di mana di situ kita bisa hidup. Jadi kalau dalam pemikiran saya, dimanapun kita berada, kalau bisa bertani berternak kita bisa hidup. Itu aja sih dari saya. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya sampingnya Pak, monggo. Tadi ada yang terlanjur keluar nggak balik lagi ya? Takut kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan nama saya Tolabudin dari Grobogan. Motivasi saya ke sini ini sering melihat YouTube Pak Bayu, di mana di situ salah satunya itu dengan 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder gitu Pak ya. Lah sekarang motivasi saya ke sini pengennya itu ya bersama-sama satu grup ini nanti jadi miliarder semua. Oleh karena itu tolong besok disampaikan kepada beliau Pak Bayu, tolong teman-teman ini dikawal sampai jadi betul-betul jadi miliarder gitu Pak. Ini yang pertama. Siapa tahu nanti di antara kita ini kan besanan gitu. Jadi miliarder berbesan dengan miliarder kan itu. Jadi tidak usah muluk-muluk Pak. Tujuan saya sama teman-teman ini tidak muluk-muluk jadi jutawan, tidak Pak. Miliarder saja tidak masalah. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Ini yang siap jadi menantunya siapa ini? Punya anak perempuan Pak. Monggo selanjutnya sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mahbadah. Perkenalkan, nama saya Ali Farhan. Saya dari Grobogan sama Pak Sadi. Cuman ketemu baru kali ini Pak. Kapan tebel-tebelan. Saya Grobogan tapi paling ujung barat Pak. Paling ujung barat. Gubuk saya ke ibu kota Kabupaten Grobogan di Purwodadi itu kurang lebih 45 kilo, tapi kalau saya ke Semarang cuma 25 kilo, saking luasnya. Berkaitan dengan kegiatan malam 2 hari ini, saya berangkat dari keprihatinan, Pak. Keprihatinan. Saya seorang petani, saya petani jambu air, saya punya jambu dikit, cuman kurang lebih 100 pohon dalam luasan 1 hektar. Oh ya. Lah, kami sering berkumpul dengan para teman-teman petani. Petani itu selalu menjadi pilihan yang terakhir. Kerja ini, kerja itu enggak, ya udah tak tani aja. Akhirnya di tempat kami, saya tidak tahu kalau di tempat lain, di tempat kami petani itu dapat julukan kumuh dan miskin kan begitu. Tapi ini ternyata apa yang menjadi penyebab, salah satunya yaitu kalau bertani adalah pupuk. Lah selama ini pupuk itu dalam petani mendapatkan pupuk selalu susah dan mahal. Lah ternyata susah dan mahalnya itu oleh, mohon maaf, karena pupuk yang dipakai oleh rata-rata petani pupuk subsidi oleh pemerintah. Pemerintah ngomong cukup, ternyata petani masih kurang. Setelah kita ketahui, kebetulan saya mantan wakil rakyat Pak. Saya purna baru 14 Agustus kemarin.
Setelah kita tahu bahwa subsidi pupuk itu pemerintah selalu ngomong cukup, ternyata yang disubsidi oleh pemerintah itu hanya dalam ukuran 50%. Yang 50% beli sendiri. Lah akhirnya banyak, mohon maaf, pemain penjual KPL yang bermain, akhirnya pupuk yang semestinya harganya, mohon maaf, urea itu kalau tidak salah itu harganya kan hanya 120. Tapi petani disuruh, ada yang menawarkan, petani disuruh bayar 250 dibeli, Pak. Nah, kembali lagi ke kesibukan saya seorang petani jambu. Jadi kami sudah mencoba, Pak Bambang, jadi bahasanya komunitas petani gitu, dengan cara memang kami masih menggunakan kimia. Dari 50 pupuk, dulu ada kalau tidak salah tadi yang sampaikan teman-teman tadi ya, dari Sragen gitu, pupuk petroganik gitu ya, dianggap oleh petani itu pupuk yang tidak ada manfaatnya, yang hanya menghasilkan rumput atau gulma, akhirnya tidak dipakai. Itu satu sak 40 kilo itu hanya 20.000 Pak Bambang. Akhirnya saya manfaatkan, saya kasih pupuk kimia itu hanya 1 kilo Pak. Terus saya akal-akal Pak, akal-akal dari ngilmu, tanya temen, dari apa itu limbah cucian berat dan sebagainya, itu bahasanya kayak POC lah, lihat-lihat nih HP itu. Akhirnya saya fermentasi dan ini saya praktekkan betul-betul di lahan jambu saya, sedikit di padi saya, akhirnya ternyata ini betul-betul manfaat. Lah dari prestasi ini salah satunya kelompok tani kami oleh Dinas Pertanian diberi program namanya pertanian regeneratif. Program regeneratif itu ada seperti hampir kayak Pak Bambang tadi, ada bantuan kandang sapi, biogas, terus apa itu greenhouse dan tempat pelatihan. Maksud saya begini, dari ini ternyata ada manfaatnya. Akal tersinggung bahwa sebuah ketertarikan Pak Bayu memang luar biasa, betul-betul dari alam untuk alam. Saya kepengen juga ilmu yang kita dapat nanti betul-betul sebuah menjadi ilmu yang bermanfaat. Al ilmu nurun, jadi ilmu itu bercahaya. Semoga ilmu ini nanti kami akan memberikan kepada teman-teman petani kami yang selalu bingung mencari pupuk, yang dianggap pupuk mahal. Ternyata oleh Pak Bayu pupuk itu sangat murah. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada salah kurangnya saya mohon maaf. Makan durian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Buah durian ditaruh di atas cawan, cawannya pecah jatuh ke kali. Bila ada kata-kata saya tidak berkenan di hati Tuhan, sudilah Tuhan-Tuhan memaafkan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dewan ternyata pinten berpantun ya. Dulu dapat istri juga dipantuni dulu berarti ya. Moga selanjutnya Pak. Dari belakang, nanti dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono Arifin dari Solo. Saya dari Solo, tapi saat ini sudah punya kandang kambing di Sragen. Alhamdulillah, dari berternak kambing itu akhirnya muncul ide-ide lain Pak Bambang. Ide-idenya gini, kohi kambing kami sudah cukup banyak. Kohi kambing itu cukup melimpah Pak. Kohi kambing cukup melimpah. Nah alhamdulillah dari kohi kambing itu sudah bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Ada yang saya suruh ngambil gratis, tentunya setelah sebagian itu kita bersihkan untuk lahan kita.
lawan orang tua maksudnya. Karena saya tinggal di Solo, jadi saya tinggal di Solo, kandang ada di Sragen. Nah, motivasi saya ikut di pelatihan ini, saya berharap saya bisa meningkatkan peternakan kambing ini bisa lebih maksimal dengan mengintegrasikan dengan pertanian dan mungkin juga perikanan mungkin ya Pak Bambang ya. Itu motivasi saya, sehingga limbah yang ada dari kandang saya dan juga di peternak sekitar, di sekitar rumah orang tua itu kotoran sapi itu semua dibuang Pak. Kemarin saya sudah mencoba mengumpulkan kotoran sapi, saya campur dengan kotoran kambing dari kandang dan juga peternakan ayam itu juga banyak, kita juga ngambil, suruh gratis itu ambil. Kita coba tapi nggak jadi Pak, karena belum pakai katalis. Nah semoga nanti setelah adanya pelatihan ini ada ilmunya sehingga kendala pertanian di daerah Sragen ya Pak, yang tadi Sragen ataupun seluruh Indonesia kayaknya kendalanya itu ada di pupuk mahal, carinya susah, stok terbatas, sehingga produktivitas pertanian sangat rendah. Nah semoga dengan ikut pelatihan ini saya dapat ilmunya sehingga bisa ngasih contoh masyarakat sekitar. Itu Pak Bambang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, monggo. Ini agak nggak terlalu dingin ini, biasanya dingin banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tendri Dolong dari Solo juga Pak, Sulawesi Pak. Jadi saya sudah di Kalimantan Timur sudah 20 tahun Pak. Ya, kerja di perusahaan sawit, ya kurang lebih dekat dari situlah. Saya di perusahaan sawit Pak selama hampir 20 tahun dan motivasi saya ke sini supaya bisa membantu juga petani-petani sawit bagaimana memanfaatkan limbah-limbah untuk meningkatkan pupuk, karena ketergantungan pupuk sekarang ini sangat tinggi dan harganya pun cukup mahal dan susah didapat Pak. Nah itu salah satunya. Kemudian nanti di kemudian hari kalau misalnya sudah tidak bekerja lagi, mungkin akan ilmunya dimanfaatkan membantu juga masyarakat Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, monggo sebelahnya. Berdua boleh. Wah ini the next generation ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula, asal Probolinggo. Tujuan saya di sini menimba ilmu. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka, sama dari Probolinggo, teman main sama Maula. Ya di sini niatnya menimba ilmu sama. Sudah sekian, terima kasih. Kalau menimba ilmu berarti sudah bawa ember ya. Oke, jangan sampai tumpah ya besok. Selanjutnya monggo. Kalau yang muda-muda gini itu kita masih ada harapan untuk makan sehat itu. Monggo. Satu paket ya. Jenengan wakilin Pak saya. Harus satu-satu tuh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamari dari Bojonegoro. Kami bertiga datang ke sini. Ini juga bagian dari korban propaganda YouTube-nya Pak Bayu ini. Setelah hampir setahun lebih saya mengikuti YouTube-nya Pak Bayu dengan juga perbandingan YouTube yang lain, dan kami juga coba untuk pelajari, ternyata
sangat masuk akal begitu, sehingga kami tertarik untuk hadir di mana sini, Telomoyo ya, di Telomoyo ini, dan alhamdulillah kita bisa hadir malam hari ini. Untuk kegiatan kami, kalau saya hadir pada malam hari ini kebetulan, jadi kami ini, saya itu diamanai untuk ngelola anak-anak kecil begitu. Anak-anak kecil mulai PAUD, terus kelompok TK sama sekolah dasar. Ada sekitar 150-an anak lah. Yang itu ada dalam satu naungan yayasan begitu, dan sejak awal ada kegelisahan kami itu untuk bagaimana jajanan sehat anak-anak. Termasuk makanannya, karena anak-anak itu pulangnya sampai sore, sampai jam 4:30-5 itu baru pulang. Nah, kami mikir, termasuk kami sudah melaksanakan MOU dengan Puskesmas, bidan setempat, dengan menu-menu sehat. Tapi saya pikir menunya sehat, tapi ya bahannya tetap yang nggak sehat begitu. Kami akhirnya juga merenung lagi, ini gimana anak-anak ini, padahal kita sudah pakai slogan jajanan sehat atau makanan sehat, sedangkan nasinya juga kimia, sayurnya juga kimia, apalagi snack-snack itu. Ya kami sudah pakai menu-menu yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas setempat, kami juga sudah MOU, jadi untuk membuat menu itu. Tapi ya dalam pikiran saya ini membodohi ini menunya aja yang sehat, tapi bahannya enggak sehat begitu. Jadi saya itu mumet, akhirnya terus gimana, kita sudah pakai slogan bahwa sekolah kita adalah sekolah kesehatan, sekolah sehat lah, sekolah yang selain membekali anak-anak tentang pendidikan, juga pondasinya membekali makanan-makanan sehat ke mereka. Nah itu, dan kami sudah merintis, jadi sebenarnya kolam juga ada, ukuran sekitar 300 meter lah, ternak juga ada, juga sawah juga ada, tapi ya sampai hari ini kami semua pakai, ya masih pakai kimia, wong adanya kimia. Kami belum punya pengalaman terkait dengan organik. Kami juga sudah ternak ini sama teman-teman Pak Jai. Itu juga hari ini ada sekitar, kalau kapasitas kandang ya 200-an ekor lah. Sekarang sekitar hampir 180 ekor yang ada di kandang itu. Kambing. Tapi ya saya hitung pakai kalkulator sampai kalkulatornya rusak ya nggak ketemu itu. Kira-kira maksud saya biaya operasional untuk tenaga ngerawat, untuk pakan, konsentrat, untuk beli jagung, kami silase dan sebagainya, itu juga kosnya masih tinggi. Padahal kami sudah berusaha untuk memanfaatkan limbah-limbah pertanian, mulai kulit singkong, kalau di sana itu orang gaplek ya, sini apa namanya? Gaplek ya, sama. Itu kulit singkong itu trek-trekan, kami keringkan, kami seleb, terus tumpi jagung atau orang Jawa selamper lah. Tumpi jagung itu karena di sana itu adalah lahan kami tinggal di dekat hutan. Rata-rata hutan di sana itu tanamannya adalah jagung ratusan hektar tiap tahun. Itu mulai jungle, tumpinya, selampernya, semua dibuang oleh masyarakat. Dan kami manfaatkan itu juga sudah, termasuk daun bukan daun jati, daun kacang tanah. Daun kacang tanah itu juga kita manfaatkan. Dari seluruh limbah-limbah pertanian itu kami olah untuk kami jadi bahan konsentrat ya, selain kita tambah untuk bahan-bahan yang lain yang memiliki protein dan nutrisi tinggi itu. Tapi kami hitung juga masih ya gitu, kosnya masih tinggi itu. Sehingga kami datang, saya malam hari ini ya, harapan saya, niat kami satu, ada anak-anak kecil ini terselamatkan
pondasi kesehatannya, terus kedua terintegrasi. Jadi nanti ada ternak, ada ikan, ada harapan kami syukur di situ ada terintegrasi mulai sayurnya sehat, ya semuanya, nasinya sehat dan juga dagingnya dan yang lain-lainnya dikonsumsi oleh anak-anak itu muter bisa terintegrasi di situ. Jadi integrated farmingnya benar-benar bisa dijalankan. Kami mohon supportnya Pak Bambang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan saya. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmuji dari Bojonegoro. Saya mengikuti pelatihan PSM karena atas bimbingan beliau Bapak Kamari. Saya hanya bisa memperkenalkan untuk visinya sudah disampaikan oleh beliau. Jadi saya kira cukup untuk menyampaikan perkenalan saja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jai. Saya juga asli dari Bojonegoro. Cuma sebenarnya Pak Kamari ini hobinya juga tugasnya itu menyelamatkan wong pedotan, Pak. Karena saya ini salah satu orang yang terbuang pedot. Memang kebetulan punya background sedikit pengalaman di ternak. Karena saya itu sebenarnya dekat dengan wilayah eksplorasi. Sekarang Bojonegoro itu kota minyak, Pak ya. Kebetulan titik 0 atau ring satunya itu dekat dengan rumah saya, bahkan mantan mertua itu tanahnya hampir semua kena ya, mantan ya. Nah yang saya sebut pedotan itu Pak, kebetulan ini Dudo Anyaran Pak. Nah kebetulan punya background pengalaman di sekolahkan ya tersesat sebenarnya, karena saya sebenarnya backgroundnya teknik mesin, tersesat di peternakan. Mulai 2009 itu pernah dilatih, makanya yang disebutkan Pak Kamari meramu pakan dari limbah pertanian. Tapi ternyata ini hari Pak, semurah apapun bahan pakan Pak, kosnya akan tetap mahal karena tenaga kerja juga mahal. Tumpi itu nggak beli Pak, tapi ngolek tumpi per hari bisa 150.000 per orang. Kalau kita butuhnya misalkan satu rit itu karena muatan itu nggak nyampe 1 ton, itu kalau kita kalkulasi juga mahal juga. Apalagi kalau tadi kacang tanah itu kalau sudah dicoper Pak, yang dulunya 1 truk paling tinggal 15 karung Pak. Kalau diiti juga tenaga kerjanya hampir 3.000 lebih. Maka semurah-murahnya kos hari ini tetap mahal. Kalkulator rusak juga nggak akan untung Pak. Kita kalkulasi. Padahal saya sudah belajar istilahnya memanfaatkan semua limbah yang nggak kepake di sana. Nah itu kelemahan-kelemahan. Apalagi ngapunten, saya sebenarnya backgroundnya juga bukan petani Pak, karena sampai hari ini pun saya nggak punya tanah. Ya alhamdulillah oleh Allah diberi jalan bahwa saya sempat merasakan jadi menantunya orang yang punya lahan luas. Mertua itu punya lahan hampir 1 hektar Pak, lebih bahkan. Dan total saya kelola. Sayang orang sekarang ngapunten, perempuan itu gaya hidupnya hari ini nggak mau Pak jadi petani. Walaupun mereka sebenarnya petani. Kalau saya secara pribadi jujur setelah melihat kondisi wilayah di daerah saya Pak, karena daerah minyak, hampir generasi saya bahkan ke bawah nggak ada yang mau Pak jadi petani. Karena di sana security saja gajinya sudah di atas OMR Pak gitu. Bahkan semua saudara-saudara istri saya itu ya bahasanya mantan istri. Lahan pertanian hampir semua punya, tapi nggak pernah dirawat secara maksimal. Bahkan kadang sampai disewakan begitu, karena sudah nggak butuh lah bahasanya begitu. Nah ini mengkhawatirkan. Nah saya komitmen itu sampai akhirnya dipecat jadi mentu.
Karena wong teknik mesin harusnya jadi orang proyek kan lebih bisa mampu gitu ya. Tapi nggak mau saya. Terakhir bahkan saya ngerawat kambing sampai 50 ekor. Tapi itu semua aset mertua yo. Karena datang nggak pakai apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Karena kebetulan belum dikasih keturunan Pak, saya 11 tahun. Tapi hikmahnya bahwa sampai hari ini saya pun sebenarnya kurang ya gatek Pak. Saya YouTube apa itu jarang megang. Apalagi kalau sudah di kandang, nyaman dengan kambing, nyaman dengan sapi. Nah itu kenyamanan itu yang membuat saya kadang lupa dengan situasi dan kondisi. Tetapi asik setelah melihat sepintas dari penjelasannya Pak, ini solusi Pak. Karena kebetulan 11 tahun itu 3 tahun terakhir saya dapat dampingan dari CSR-nya pabrik minyak itu bahwa dilatih sedikit bertani sehat. Saya manfaatkan limbah kohe ternak saya yang 50-an ekor itu. Alhamdulillah pemakaian pupuk kimia sangat berkurang walaupun masih pakai. Dan kebetulan sampai hari ini sebenarnya masih program itu. Pestisida pun kami nggak pakai Pak, dengan agen hayati tapi ya, yang pakai TCD, Trichoderma, pakai Lekani itu 3 tahun terakhir sudah kita pakai. Dan alhamdulillah saya juga nggak pernah jual gabah Pak. Mertua itu harus, karena soal finansial sudah cukup gitu ya, di rumah pasti gabah tersedia. Jadi setiap musim itu nggak pernah beli beras gitu. Nah itu kita sudah rasakan. Tetapi memang dengan keberadaan saya ditarik di Pak Kamari dengan ikut pelatihan ini, nah ini solusi Pak. Karena kebetulan musim kemarin saja Desember itu panenan lahan yang saya garap intensif itu 3.500, saya pakai kohe, sudah saya fermentasi dengan dekomposer yang juga kita bisa bikin, itu masih 120 karung Pak kita pakai. Itu saya tenagani sendiri. Nah itu kalau ditenagai orang juga lebih mahal begitu. Nah kalau lihat dari keterangannya di BSM, volume itu bisa dikurangin luar biasa bahkan sebanding dengan kimia. Ini menjadi solusi. Nah ini semoga nanti bisa kita pelajari dengan baik, bahkan di lembaganya Pak Kamari, Integratik ini dari mulai semua tersedia di sana. Sekarang ada 180 ekor itu limbah kohenya sangat melimpah. Nah sementara ini masih diambilin warga setempat gratis, tapi juga belum terproses, hanya terproses dengan pakai dekomposer yang kita pakai itu dari rumen, dari leri sama air kelapa Pak, pakai buah nanas itu yang kita fermentasi. Nah itu mungkin dari saya, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Semoga segera mendapat jodoh. Jangan terlalu nyaman dengan kambing. Lanjut lagi tadi yang belum. Sudah ya? Sampingnya Pak, monggo sebelah sini. Ya. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susanto dari Surabaya tapi asli Blora Pak. Rencana mau balik lagi ke Blora, mau bapak udah tua 80 lebih lah, suruh balik pulang ke Blora lagi. Motivasi saya ke sini, dulu saya pernah nanam semangka sama melon Pak. Dihitung-hitung nggak ada untungnya Pak, full kimia. Mau saya ke sini, saya habis modal Pak. Mohon bimbingannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Saya kira tadi saya datang ke sini mau minta dimodali gitu. Wah berat ini ya. Monggo selanjutnya sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busroni dari Cirebon. Motivasi saya ke sini supaya bisa bikin pupuk. Iya, soalnya semua seluruh Indonesia
pupuk yang dimasalah. Nah, hampir di wilayah Cirebon itu terutama pertaniannya padi, jadi masalah. Hampir pupuk itu waktunya dibutuhin nggak ada. Makanya saya kesini motivasi pengen bisa bikin pupuk. Terus masalah yang tadi masalah hama, tikus sama keong, itu yang susah masih ini. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yang jadi masalah yang jual pupuk atau pupuknya, Pak? Kayaknya yang membuat pupuk, yang menyalurkan itu yang bermasalah ya. Monggo lanjut, Pak. Pupuknya kan benda mati, masa salah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musipun, asal aku Timur Sumatera Selatan. Motivasi saya datang sini untuk belajar di pertanian BSM ini. Nah, untuk sehubungan di daerah kami sehubungan di daerah kami limbah melimpah, Pak. Terutama dari sawit itu solid, terus jerami sama daduk tebu itu dan onggok itu, Pak. Nah, kami di sini mau belajar untuk buat pakan ternak sapi, Pak. Nah, kemudian Pak, di tempat kami kan ada sawit dan karet. Nah, untuk belajar ilmu pupuk organik dari sawit itu gimana, dan kemudian untuk karet dan yang tanaman karet, kalau yang bekas tanaman karet itu ditanami karet lagi kan kena jamur, Pak. Nah, untuk mengantisipasi jamur karet itu bagaimana? Sekian, terima kasih dari kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini? Masih. Tadi Bapak yang sana sudah juga ya? Oh belum ya, Pak. Ya, monggo maju dulu, Mas. Kasihan nanti dikira. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama alhamdulillah bisa membersamai Bapak Ibu semua di acara pelatihan BSM ini. Saya sangat bersyukur sekali nih, Pak, bisa berkumpul di sini. Perkenalan aja, nama saya Zainal Arifin. Saya dari Temanggung, ya, kota tembakau, tapi tidak pernah merokok. Ya, itu yang memotivasi saya datang ke sini yaitu tidak lain jadi sesuai dengan sabda Rasul ya. Jadi tadi sudah ada yang menjelaskan juga bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain atau orang lain. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat, itu sebenarnya adalah apa yang sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan di masyarakat. Ya, yang paling dibutuhkan menurut saya sebenarnya saat ini adalah sektor pangan ya. Dan itu betul-betul betul-betul yang sangat bermanfaat banget di masyarakat. Bahkan tidak di masyarakat, mungkin tidak di masyarakat sekitar saya, mungkin di seluruh Indonesia ya, bahkan negara saja sektor pangan ini menjadi salah satu yang sangat penting ya saat ini. Menjadi program yang begitu pentingnya. Ya, maka dari itu saya itu termotivasi dari itu, bahwa di desa itu saya itu kan banyakkan itu petani cabai ya, petani cabai. Jadi di sana itu pertama itu yang menjadi sebenarnya bukan masalah
Ya, jadi sebenarnya itu apa ya? Tantangan kita yang harus kita hadapi gitu. Yang pertama itu adalah kekeringan, Pak. Jadi kalau di saya itu kan sawah irigasi ya. Jadi harus lep atau menyiram tanaman itu bergantian. Nah, kadang ketika ada orang-orang yang serakah ya, jadi sudah lep gitu, ada orangnya yang belum, nah itu lep lagi, nah nyiram lagi. Nah yang belum itu kan otomatis nanti ngantri lagi gitu. Nah, apalagi saya seorang anak muda ya, wong tua, ada orang tua kok jo, saya ngerebut mboten penak gitu. Nah itu. Yang pertama air, yang kedua itu adalah bahwa di desa itu kan tanaman cabai itu setiap musim. Jadi di sini ada tanaman, di sini lagi panen, di sini lagi nanam, di sini lagi lagi pecah cabang, di sini lagi panen dan lain sebagainya, kan enggak sama gitu. Jadi yang menjadi masalah itu adalah hama, resistensi ya. Jadi berpindah-pindah, enggak ada habisnya. Jadi dengan hama yang begitu luas menyebar, tidak ada habisnya itu, maka sangat sulit untuk menghadapi hama itu. Apalagi kalau kita itu menerapkannya pestisida dan lain sebagainya itu, fungisida itu tidak sama atau lebih lebih tinggi dari yang mereka aplikasikan. Kadang-kadang kita kalah ya. Kalau tetangga sawah gitu kan, tetangga sawah yang tetangganya itu sudah tingkat tinggi-tinggi. Nah, kalau salah satu contohnya mungkin fungisida Amistar Top ya, paling tinggi kan itu 250.000 per 250 mili, jadi 1 mili 1000. Itu luar biasa itu mahalnya. Nah, kalau kita di bawah itu kadang-kadang kita kalah di fungisida itu. Jadi apakah bisa ini nanti BSM di organiknya, di konsep BSM di full organik ini bisa mengatasi masalah-masalah itu? Ya mungkin semoga saja bisa mengatasi apa yang menjadi masalah-masalah petani, masalah-masalah kita di masyarakat ya, terutama di masyarakat kita, terutama di Indonesia ya. Jadi kata Pak Bayu kan salah satu sebenarnya faktor yang menjadikan Indonesia itu jaya, Indonesia kembali kepada kejayaannya itu adalah pertanian gitu kan. Tidak ada yang lainnya, ada teknologi sing negara-negara kita tetangga itu kan sudah lebih maju dari dulu ya. Sebelum tahun 2000 itu sudah banyak teknologi canggih. Nah, kita sekarang baru melek teknologi, padahal negara itu sudah lama melek teknologi. Nah, kita akan kalah. Kalau cara kita tidak kalah, kita menang di dunia internasional, yaitu dengan pertanian. Ya, semoga saja dengan pelatihan ini melahirkan generasi-generasi petani yang berkemajuan di dunia internasional. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir, beli sayur di Bogor. Kadoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh perkenalan malah sambutan. Lanjutnya monggo. Masih ada? Oh ya. Iya Pak. Gayeng malah. Ya kalau punya banyak pemuda seperti ini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Suprino. Saya berasal dari Natar, Lampung Selatan, Pak. Ya, tujuan kami kemari mungkin tidak jauh beda lah. Kurang lebihnya tujuannya yang utama yaitu kita sama-sama mengharapkan ilmu dari seorang ahlinya supaya ilmu yang kita dapat
kelak memang benar-benar bisa kita aplikasikan dan bisa bermanfaat untuk anak cucu kita. Itu aja, nggak perlu banyak. Mohon maaf yang sebenarnya apabila saya masih grogi Pak, belum biasa. Baru kali ini saya pegang mic ya, dan baru ini pula saya berbicara di depan halayak ramai, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pegang mic butuh pengalaman juga ya. Kalau yang udah biasa karaoke ini ya. Sudah ya, habis sana ya. Yang sebelah sini monggo. Masih? Belum ya? Monggo. Oh, kelewatan. Oh, pantesan berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarwin, asal dari Pandeglang, ujung selatannya Banten Pak, pesisir. Kebetulan di daerah saya mayoritas yaitu petani padi, tapi mungkin yang pingin diperdalam saya itu tentang 1005-nya itu Pak, mulai dari pupuk sampai pengolahan lahannya, mungkin itu yang penting banget. Termasuk mudah-mudahan nih nanti dari 1005 naik ke Intansarinya itu. Tapi persoalan yang di tempat saya, pertama nih khususnya di lahan saya, tanahnya keras Pak, tanahnya keras. Kemudian air kalau banjir, kalau musim hujan banjirnya nggak ketulungan sampai segini Pak. Tapi kalau kering nggak ada sama sekali. Sumber air pun itu malah asin dari sumur. Itu mungkin ada ya sedikit pencerahan mungkin Pak. Kemudian yang tidak kalah penting bagi saya kan ada nih di rumah, ada mulai bebek, entok, ayam, juga kebetulan lele. Saya lebih penasaran ke pengelolaan air limbah lelenya ini Pak. Katanya bisa dimanfaatkan buat pupuk gitu. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Monggo. Sudah ya, barisan situ sudah ya. Oke, monggo Pak, yang dari sana. Ya. Kelihatannya udah pada cowapek ya Pak ya. Harus siap ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Naryanto, panggilannya Anto ya. Saya asal dari Cilacap, dari Proaba, Jawa Tengah, bagian barat, bagian selatan. Motivasi saya ke sini adalah intinya ingin belajar ya, belajar tentang apa pertanian organik yang secara terpadu dan secara terintegrasi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan cepat. Monggo lanjutnya Pak. Punten Mbah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dalam salam dan salam sejahtera untuk semuanya. Malam yang bahagia, malam penuh berkah insya Allah. Saya Dwi dari Banyumas, tetangganya beliau. Gak apa-apa. Motivasi saya datang ke sini adalah alhamdulillah saya diamanai di bagian peternakan, penggemukan sapi dan kambing. Udah berjalan 6 tahun dan saya seorang praktisi di lapangan. Fokus ataupun goal saya adalah kepengin mengoptimalkan, menekan kos pakan dan operasional, serta goal saya adalah bagaimana membuat sapi gemuk dalam 90 hingga 120 hari. Dan endingnya adalah saya bisa mengelola limbah
yang akhirnya bernilai komersil. Insya Allah dengan niat yang ikhlas dari tim BSN dan Pak Bayu, besok akan kami optimalkan dan kami praktekkan di kandang kami. Ngoten, matur sembah nuwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya Bapak, monggo. Masih 5 orang lagi ya. Pas nanti jam 10. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten awit kawula naming lulusan SD mboten saged basa Indonesia kanthi lancar. Nggih, nyuwun pangapunten. Kawula pengen sanget tumut pelatihanipun Pak Bayu supados pertanian ing daerah kawula khususipun Cawas Klaten nika kan nggih ngandhalaken pupuk kimia radi angel ya Pak. Kagungan kertu tani mawon kadang digesek mboten saged. Lah tujuan kula nian pengen kula niku manfaataken limbah kotoran ternak. Jadi kula niku mboten gadah ternak tapi ming napa nggih? Penggaduh ngoten lho. Hasil ngopeni lah bagi hasil. Dados kula sehari-hari niku ming buruh tani. Dados buruh tani niku sak menika kula kan mboten cekap dados kula beralih ke sewa tanah daerah Ceper Pak. Tebih saking daerah kula nggih sekitar 15-20 kilo. Lah kula menika kan daerah Ceper niku kan ternyata kan lahan industri dados tanahipun kathah suket-suket ngaten niku dadi daerah Ceper iku kan mboten dimare mung dibakar no. Biasanya memang disemprot obat suket. Lah pengen kula tumut Pak Bayu kan pripun badhe nularaken supados suket-suket manfaat kangge petani ing daerah Ceper Jember niku Pak. Dados kula nyuwun pangapunten mbok menawi enten kelepatan atur kawula. Ngapunten dereng perkenan nami kula Bapak Sukardi saking Cawas Klaten. Mbok menawi enten lepat kula ngapunten atur kula cekapi semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makaten wau. Sampun ngabiarso. Jadi Bapak tadi bilang kalau ikut pelatihan ke sini karena Bapak ini enggak punya ternak sendiri, punya ternak aja gado. Gado itu dititipin orang gitu. Kemudian di sana itu banyak rumput. Rumputnya itu cuman dibakar, ngaten nggih Pak. Nah, Bapak ini pelatihan ke sini supaya rumputnya nanti jadi bermanfaat. Ya, tepuk tangan buat Bapak. Penerjemah mawon. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryoto saking dari Batang, Pekalongan. Motivasi saya ke sini ikut pelatihan supaya bisa istilahnya buat pupuk organik sama itu kami tempat saya banyak biar bisa dimanfaatkan itu Pak. Mungkin itu saja buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Mungkin suatu saat itu perlu ya saya adakan pelatihan khusus orang Jawa gitu ya. Nanti pokoknya nggak boleh pakai bahasa Indonesia gitu. Karena kan kebanyakan petani kan orang Jawa, gitu. Wis nggo basa Jawa ya. Lah nggih, salah senggur monggo Pak. Winara tengah sing. Enggak ngerti akhirnya. Monggo Pak selanjutnya jenengan. Asik juga loh pakai bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Nugroho dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tujuan saya ke sini ingin belajar bertani, beternak, dan perikanan, Pak.
Karena saya punya lahan tuh 3.000 lebih di belakang rumah, tapi nganggur Pak. Kolam aja ada 3 tuh nganggur semua. Mudah-mudahan saya di sini bisa belajar banyak dari Pak Bayu dan Pak Bambang. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Singkat. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supian dari Tangerang. Background saya sebenarnya saya produsen dari air minum kesehatan bioenergi. Saya 15 tahun lah eksperimen. Tujuan datang ke sini yaitu saya ingin memperdalam ilmu dalam bidang herbalis, pertanian, dan juga saya ingin tahu bagaimana caranya membuat media tanam yang terbaik tanpa tanah dan tanpa kohe. Saya karena pernah dengar di Jepang itu menanam media tanam di polybag itu tanpa tanah dan tanpa kohe, tapi hasilnya luar biasa. Buahnya manis-manis, tapi saya ingin tahu apa betul nggak itu yang di YouTube, karena di YouTube itu rata-rata suka bohong. Dipraktekin ternyata jong gitu. Jadi saya datang ke sini ya ingin memperdalam lah. Ya, walaupun background saya bukannya petani, tapi mungkin dengan kehadiran saya ini, saya ingin ilmu yang ada ini saya mau manfaatkan di daerah Banten, karena kebetulan saya ketua Ormas UMKM se-Banten dalam di Ormas. Ya, jadi pengen saya manfaatkan gitu Pak. Ilmu ini mungkin bisa bermanfaat lah. Dan juga saya pembina juga di pesantren di Kronjo Pak. Jadi ada 100 santri. Nah, saya juga ingin rencana di sini kan gratis semua Pak. Nah, pengen saya santri-santri ini ya dikaryakan lah. Karena di sana limbah-limbah banyak Pak. Gratis semua seperti kayak eceng gondok, kokofit, serabut kelapa, sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daun kering itu berlimpah Pak. Saya lihat, wah ini jadi duit semua nih saya pikir gitu. Cuma saya nggak tahu bagaimana caranya. Jadi untuk itu saya sejak datang ke sini Pak. Sebenarnya sebulan yang lalu, 6 bulan yang lalu lah saya mau belajar, tapi waktu itu masih di Banyuwangi Pak. Waduh, saya pikir saya dari Tangerang ke Banyuwangi cukup jauh. Nah, saya akhirnya pas kemarin-kemarin iseng-iseng, loh ada di di Magelang. Nah, saya langsung daftar. Tapi kemarin sih ditolak, katanya udah penuh. Tapi untuk kedua kalinya baru diterima saya gitu. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Santosa dari Pontianak, Kalimantan Barat. Alasan saya datang ke sini nih sebenarnya saya ini gimana ya? Sama BSM ini saya enggak tahu Pak sebenarnya, enggak ngerti. Tapi bapak saya itu ngerungsungin terus itu. Ini BSM. Nah, saya penasaran toh. Ngecek. Oke. Nah, di situ saya langsung kayak oke, yuk kesana yuk gitu loh. Nah, jadi saya pengen tahu Pak di sini Pak tentang kayak misalnya tanaman-tanaman buah gitu. Kebetulan saya tuh di Kalimantan tuh bertanam buah-buahan gitu loh Pak. Ada kelapa, ada pepaya, ada alpukat gitu Pak. Itu aja Pak, cukup, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.